Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita bab 2, yaitu tentang pengelolaan kas kecil. Nah, kita masuk. Sebelum kalian memulai pembelajaran pengelolaan kas kecil, kalian harus mengetahui kompetensi dasarnya, yaitu 3.11 menerapkan persiapan pengelolaan kas kecil, 3.12 menerapkan prosedur pengelolaan kas kecil, 4.11 mempersiapkan pengelolaan kas kecil, 4.12 mengenai mengelola kas kecil. Nah, selanjutnya di dalam kompetensi dasar, di sini ada peta konsep mengenai pengelolaan kas kecil, yaitu apa saja sih? Yang pertama, kalian harus mengetahui apa saja persiapan pengelolaan kas kecil. Lalu yang kedua, apa saja prosedur pengelolaan kas kecil. Next, materi kita yaitu yang pertama adalah mempersiapkan pengelolaan kas kecil. Nah, di sini ada dua persiapan yang harus kalian ketahui, yaitu persiapan dokumen yang dibutuhkan, lalu persiapan peralatan yang dibutuhkan. Nah, di sini ada persiapan dokumen yang dibutuhkan, yaitu mencakup bukti kas keluar, cek, permintaan pengeluaran kas kecil, terus bukti pengeluaran, permintaan pensiun kembali kas, sama catatan akuntansi. Selanjutnya yaitu persiapan dokumen yang dibutuhkan. Yang pertama adalah bukti kas keluar. Nah, di sini adalah bukti kas keluar, suatu dokumen yang berfungsi sebagai perintah pengeluaran kas dari bagian akuntansi kepada fungsi bagian kas besar yang tercantum dalam dokumen tersebut. Nah, ini ada contoh bukti kas keluar. Pada tanggal 2 Desember 2017, PT Adil Sejahtera mengisi kas kecil untuk pembentukan dana kas kecil sebesar 5 juta rupiah. Nah, kenapa ini bukti kas keluar sangat dibutuhkan? Karena terkait dokumen ini dengan kas pengelola kas kecil biasanya itu diperlukan pada transaksi pembentukan dana kas kecil dan pada saat pengisian kembali kas kecil. Oke, selanjutnya itu ada cek. Adalah cek suatu dokumen yang digunakan untuk melakukan perintah terhadap suatu bank dalam melakukan pembayaran sejumlah uang tertentu kepada orang atau badan yang namanya tercantum pada cek atau pembawa cek tersebut. Nah, kalian bisa lihat contoh bentuk cek, karena bentuk cek ini setiap bank itu memiliki bentuk cek yang berbeda, tetapi substansinya ada persamaan. Nah, kenapa sih cek itu sangat dibutuhkan? Karena sehubung dengan pengelolaan dana kas kecil, pembuatan cek ini dibuat oleh kasir kas besar terlebih dahulu setelah bukti kas keluar. Lalu pembentukan dana kas kecil itu akan disetujui oleh manajer atau direktur keuangan. Kemudian diserahkan kepada kasir kas kecil untuk dicairkan dana kas kecil yang dibentuk ke bank. Seperti itu. Selanjutnya ada permintaan pengeluaran kas kecil. Nah, fungsi ini merupakan digunakan oleh pemegang kas kecil, yaitu untuk meminta uang kepada pemegang kas kecil saat akan melakukan pengeluaran kas kecil. Nah, kalian bisa lihat nih ya contoh bentuk permintaan pengeluaran kas kecil. Nah, biasanya dokumen ini itu merupakan bukti pengeluaran bagi pemegang kas kecil dan akan dilakukan pembentukan pengarsipan dokumen bagi pemegang kas kecil, seperti itu. Oke, selanjutnya bukti pengeluaran kas kecil. Nah, bukti ini dilakukan oleh pemakai dana kas kecil yang berguna untuk melakukan pertanggungjawaban pemakaian dana kas kecil. Nah, biasanya dokumen ini tuh akan dilampiri dengan bukti-bukti pengeluaran kas kecil dan diserahkan oleh pemakai dana kas kecil kepada pemegang dana kas kecil. Nah, ini kalian bisa lihat ya contoh dari bentuk pengeluaran kas kecil. Selanjutnya yaitu permintaan pengisian kembali kas kecil. Nah, bila persediaannya menipis, maka pengisian kembali kas kecil oleh pemegang
kas kecil untuk menambahkan saldo tersebut sama seperti pada waktu pembentukan dana kas kecil. Nah, ini sama aja ya kayak tadi yang pertama dalam pembentukan dana kas kecil. Dan biasanya tuh pihak pemegang kas kecil ini akan mengajukan dokumen kepada kasir kas besar gitu. Jadi misalkan kayak dananya tuh kurang atau apa, nah jadi diisi kembali oleh si pemegang kas kecil dan diajukan kepada kas besar. Nah, biasanya itu akan diproses sama pada saat pembentukan dana kas kecil seperti itu. Nah, ini kalian bisa lihat contoh bentuk format dari permintaan pengisian kembali dana kas kecil. Nah, ini yang terakhir adalah catatan akuntansi, di mana si pemegang dana kas kecil ini akan melakukan pencatatan, yaitu jurnal pengeluaran kas atau cash payment journal, lalu register cek atau cek register, dan yang terakhir jurnal pengeluaran dana kas kecil atau petty cash book. Nah, yang pertama yaitu jurnal pengeluaran kas. Nah, di sini tugas pemegang dana kas kecil itu akan melakukan pencatatan setiap transaksi, baik untuk pembentukan dana kas kecil maupun pengisian kembali dana kas kecil. Dan biasanya si pemegang dana kas kecil ini akan mencatat ke dalam jurnal pengeluaran kas didasarkan pada bukti kas keluar yang telah dicap lunas atau yang telah diotorisasi oleh fungsi kas. Lalu yang selanjutnya adalah register cek. Nah, di sini berfungsi untuk melakukan pencatatan cek terhadap perusahaan yang dikeluarkan untuk pembentukan dana kas kecil. Nah, tugas pemegang dana kas kecil ini dia akan mengecek apakah perusahaan tersebut itu sudah berapa kali dalam membentukkan dana kas kecilnya, seperti itu. Lalu yang terakhir, jurnal pengeluaran dana kas kecil atau petty cash book, yaitu si pemegang dana kas kecil ini akan melakukan pencatatan di setiap transaksi pengeluaran kas kecil sekaligus bagi alat distribusi pendebitan yang timbul sebagai akibat pengeluaran dana kas kecil, seperti itu. Oke, selanjutnya, nah yang terakhir adalah persiapan peralatan yang dibutuhkan. Apa saja sih peralatan yang dibutuhkan? Nah, di sini ada dua, yaitu peralatan alat tulis dan alat hitung ya. Nah, di sini ada alat tulis yaitu seperti penghapus yang disiapkan, pensil, pulpen, dan lain sebagainya. Lalu alat hitung nih, nah alat hitung juga sangat penting banget untuk pengelola kas kecil. Nah, ini ada kalkulator, terus ada mesin cash register, dan lain sebagainya. Oke, terima kasih anak-anak untuk materi kita pada hari ini. Semoga materi kita hari ini bermanfaat dan kalian jangan lupa untuk selalu tetap jaga kesehatan dan harus selalu semangat dalam belajar walaupun kalian belajar di rumah ya. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.